Setan dari luar jagat. Bagian 2. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Puncak Bukit Wadas Lintang diselimuti kabut serta udara dingin bukan kepalang. Hari itu adalah hari ke-100 perjanjian Kondang Panahan dengan Sang Eyang yang tak berwujud, hanya memperdengarkan suara secara gaib. Seperti 100 hari sebelumnya, begitulah keadaan tubuh Kondang Panahan tetap tak bergerak dari duduk bersila di atas batu. Pipinya tampak cekung, kumis, cambang bawuk, dan janggutnya meranggas liar. Sepasang matanya yang terpejam juga tampak cekung. Kulitnya hitam legam, bobot tubuhnya susut jauh, sangat kurus seperti tinggal kulit pembalut tulang saja. Malam semakin larut, semakin sunyi dan semakin dingin. Di langit di arah utara, tiba-tiba tampak satu titik terang, bergerak cepat, membentuk ekor panjang, dan meluncur ke jurusan timur, di mana Bukit Wadas Lintang terletak. Makin lama, benda terang berbentuk titik itu menjadi makin besar, ekornya makin panjang dan tambah dekat ke bukit. Inilah bintang berekor atau lintang ngalih yang menimbulkan cahaya terang saking panasnya. Pada jarak 5.000 tombak di udara, Kondang Panahan mulai merasakan kontak aneh dalam tubuhnya. Kontak antara jiwa raganya dengan lintang ngalih di udara. Semakin dekat bintang itu mendatangi, semakin keras goncangan di tubuh Kondang, dan ada hawa panas seperti memanggangnya. Tubuhnya yang kurus mengucurkan keringat deras. Pada jarak 4.000 tombak, mulai terdengar deru luncuran bintang berekor itu, dan semakin keras pula getaran di tubuh Kondang Panahan, semakin panas hawa aneh membakar dirinya. 3.000 tombak, 2.000 tombak, 1.000 tombak, 500 tombak, 300, 100, 10, 1 tombak. Sinar terang merah dan hawa panas luar biasa menyungkup puncak Bukit Wadas Lintang. Terdengar suara berdentum, disusul pekikan dahsyat keluar dari mulut Kondang Panahan, ketika sinar terang panas itu dengan inti sebuah benda sebesar tetampah berwarna hitam, menghantam tubuhnya. Wus, menyusul terdengar suara seperti benda hancur. Tubuh Kondang Panahan berubah jadi sehitam arang dan mengepulkan asap kelabu. Bukan itu saja, tubuhnya tenggelam melesak ke dalam batu yang sejak 100 hari lalu didudukinya sebagai tempat bertapa. Batu itu tak beda seperti lumpur sawah yang menelan sosok tubuh Kondang Panahan sampai ke ubun-ubun. Megap-megap lelaki ini menggapai-gapai berusaha mengeluarkan diri. Saat itulah terdengar suara tertawa panjang. Sepasang mata Kondang Panahan terbuka lebar. Dia memandang berkeliling. "Eyang, kau datang?" ujar Kondang Panahan. "Ya, memang aku telah datang, anak manusia. Ayo terus, merayaplah keluar." Dengan susah payah, akhirnya Kondang Panahan mampu keluar dari lumpur batu yang menenggelamkannya. Tapi begitu tubuhnya keluar, terjadi satu keanehan yang mengerikan. Wujud lelaki itu tidak wujud manusia lagi. "Anak manusia, mulai detik ini kau telah berubah menjadi setan. Setan dari luar jagat, itu namamu kini. Lihat kedua tanganmu, lihat kedua kakimu, sekujur tubuhmu sampai ke muka. Kau telah berubah." Mendengar ucapan gaib itu, Kondang Panahan terkejut. Dia ulurkan kedua lengannya. Astaga, sepasang lengan itu kini penuh dengan bulu-bulu kasar aneh, hampir menyerupai bulu landak. Kaki, perut, dan dadanya juga ditumbuhi bulu serupa. Ketika kedua tangannya diusapkan ke wajahnya, ternyata wajahnya pun telah tertutup bulu yang sama. Kondang Panahan merasakan tengkuknya merinding. Suara gaib terdengar kembali mengumbar tawa. "Kau bisa melihat wajahmu sendiri saat ini. Selain tertutup bulu iblis mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepasang matamu kini berwarna merah seperti nyala bara api. Kau menyimpan kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan di kedua matamu itu. Sekujur tubuhmu tidak mempan senjata atau pukulan sakti apapun karena terlindung oleh bulu iblis. Apa yang kau pinta telah terkabul. Terima kasih, Eyang, terima kasih," kata Kondang Panahan pula seraya jatuhkan diri berlutut. Sang Eyang tertawa. "Tak perlu berterima kasih padaku. Ilmu yang kau miliki berasal dari luar jagat. Bersumber pada bintang berekor, pada lintang ngalih yang jatuh tepat menimpa dirimu pada Jumat Kliwon ini. Malam hari kau berubah menjadi setan. Begitu matahari terbit, kau akan kembali menjadi manusia biasa di mana kau tidak memiliki ilmu atau kekebalan apapun. Tak seorang dapat mengalahkanmu, apalagi membunuhmu jika kau sudah menjadi setan dari luar jagat. Karena itu, kuanjurkan kau hanya gentayangan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Sebelum aku pergi, aku akan katakan satu kelemahan dalam dirimu. Kau akan menemui kematian bila mana bersentuhan dengan benda dari luar jagat. Kalau boleh aku tahu, Eyang, benda apakah itu?"
bertanya Kondang Panahan. Pecahan bintang ngalih atau bintang berekor yang tadi menimpa tubuhmu. Bintang itu adalah semacam batu hitam atos luar biasa. Ketika menghantam tubuhmu, batu itu hancur berantakan. Hawa panasnya membuat seantero pepohonan di bukit ini menjadi mie hangus. Kalau kau perhatikan besok, seluruh bukit telah berubah menjadi bukit batu cadas berwarna hitam. Nah, kalau ada di antara pecahan lintang ngalih tadi bersentuhan dengan tubuhmu, tak ampun lagi kau akan menemui kematian detik itu juga. Eyang, suara Kondang Panahan terdengar tercekat. Tadi Eyang menerangkan bintang berekor itu pecah ketika mengenai tubuhku. Pecahan itu tentu bertaburan di sekitar tempat ini. Bagaimana aku dapat mengetahui mana yang pecahan bintang dan mana yang bukan? Pecahan bintang berekor itu tidak berada di sekitar tempat ini. Juga tidak di lereng atau di kaki bukit. Daya pental yang luar biasa membuat pecahan-pecahan batu berhamburan jauh tinggi ke udara. Mungkin jatuh di tempat-tempat puluhan ribu tombak dari sini. Mendengar keterangan Sang Eyang, legalah hati Kondang Panahan. Bagaimana aku harus membalas semua jasa Eyang? Aku tak pernah merasa berjasa. Karenanya, tidak perlu ucapan terima kasih apalagi balas jasa. Kau meminta jalan hidupmu sendiri, kau yang akan memikul segala tanggung jawab. Pesanku, jangan lupa membakar kemenyan setiap malam Jumat Kliwon. Aku mengerti sekarang, Eyang. Satu permohonanku, apakah aku boleh menjadikan Bukit Wadas Lintang ini sebagai tempat kediamanku? Kau boleh tinggal di sini sampai maut datang menjemput, jawab suara gaib Sang Eyang. Apa kau ada pertanyaan lainnya? Apakah aku dapat bertemu lagi dengan Eyang? Tidak. Jadi tak mungkin bagiku untuk melihat Eyang dalam bentuk nyata, tanya Kondang Panahan lagi. Tidak. Apakah Eyang dulu pernah hidup seperti manusia biasa di dunia ini? Aku pergi sekarang, kata suara gaib tanpa mau menjawab pertanyaan terakhir Kondang Panahan. Lama setelah Eyang gaib itu meninggalkannya, Kondang Panahan masih terduduk di atas batu. Dia seperti bingung, apa yang akan dilakukannya sekarang? Turun dari puncak bukit dalam keadaan tubuh seperti itu, diulurkannya kedua tangannya yang penuh bulu kasar. Hanya bagian telapak yang tidak ditumbuhi bulu. Benarkah kini aku menjadi seorang sakti luar biasa, membatin Kondang Panahan? Diusapnya batu besar yang terletak pada lamping bukit di sebelah kirinya. Tinju kirinya dikepalkan, lalu dipukulkan ke batu. Perlahan saja, karena hatinya setengah diliputi kebimbangan. Apa yang kemudian terjadi, membuat Kondang Panahan terkejut dan hampir tidak dapat percaya. Batu hitam besar itu hancur berantakan. Perlahan-lahan lelaki itu bangkit berdiri. Untuk pertama kalinya dia merasakan tenggorok gelombangnya kering kerontang. Haus sekali, tapi dia juga lapar sekali. Aku harus mencari air, mencari makanan. Aku harus turun bukit saat ini juga. Batu Raden merupakan desa paling dekat dengan Bukit Wadas Lintang, terletak di kaki sebelah timur. Selagi masih menuruni bukit, Kondang Panahan telah melihat 1-2 pelita yang masih menyala di desa itu. Maka, dia memutuskan menuju ke situ. Penduduk desa kecil tidak seberapa banyak, namun rata-rata berpenghasilan tinggi. Setiap penduduk boleh dikatakan memiliki kebun luas, sawah berpetak-petak, ditambah tambak-tambak ikan. Karena terkenal dengan kemakmurannya ini, maka Batu Raden menjadi sasaran penjarahan orang-orang jahat. Mulai dari maling sampai perampokan. Untuk melindungi desa dan penduduknya, kepala desa mengatur perondaan pada malam hari. Terkadang dia sendiri ikut pergi berjaga-jaga. Kondang Panahan memasuki desa dari arah barat. Desa diselimuti kesunyian, tapi dari beberapa rumah masih tampak pelita menyala. Dia melewati rumah demi rumah. Sengaja mencari rumah yang paling besar untuk jadi sasaran. Di hadapan sebuah rumah kayu besar berpekarangan luas telaki, ini hentikan langkah. Sebagian dari pekarangan rumah itu merupakan tambak ikan. Ketika Kondang memasuki halaman dan melangkah ke tepi tambak, jelas dia melihat ikan-ikan besar di dalam tambak. Tenggorokannya langsung bergerak-gerak. Tanpa menunggu lebih lama, dia langsung mencebur memasuki tambak. Dengan mudah dia menangkapi ikan-ikan mas besar-besar itu. Langsung memakannya. Sebagai manusia biasa, Kondang Panahan tak akan mau memakan ikan mentah-mentah. Tetapi karena dirinya telah berubah menjadi setan, maka enak saja ikan besar-besar itu ditenggaknya. Selagi asyik menyantap ikan, tahu-tahu muncul 2 orang berkerudung sarung. Salah seorang di antaranya langsung berteriak, "Bangsat pencuri ikan, jangan harap kau bisa lari kali ini." Lekas keluar dari dalam tambak. Kondang Panahan balikkan tubuh. 2 orang yang datang,
yang adalah dua peronda desa yang bertugas malam itu, tersentak kaget, langsung mundur dengan tubuh menggigil. Tadinya mereka menyangka menangkap basah seorang pencuri ikan, tetapi ternyata bertemu dengan setan yang tubuhnya penuh bulu dan sepasang mata menyala seperti api. Tidak pikir panjang lagi, keduanya lari berhamburan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Yang ke kiri langsung menuju rumah pemilik tambak, kawannya lintang pukang menuju rumah kepala desa. Kau tidak mabok atau bangun dari mimpi, Kendil? Tanya kepala desa Baturaden begitu mendapat laporan petugas ronda. Sama sekali tidak, saya dan Gonto menyaksikan sendiri. Makhluk itu bukan manusia tapi setan. Sekujur tubuh dan wajahnya tertutup bulu-bulu kasar seperti bulu landak. Sepasang matanya mencelet merah mengerikan. Dan ikan-ikan di tambak milik Waliman enak saja dilahapnya mentah-mentah. Manusia mana ada yang makan ikan mentah, Pak Kepala Desa? Aku sudah setengah abad lebih tinggal di Baturaden dan 20 tahun jadi kepala desa, tak pernah mendengar ada setan di desa ini. Kalau maling dan pencuri memang banyak. Akhir-akhir ini malah ada perampokan segala. Tapi kalau setan seperti yang kau katakan itu Kendil, sungguh tak dapat ku percaya. Meskipun tidak dapat mempercayai keterangan petugas ronda itu, namun kepala desa mengambil kain sarungnya juga dan menyambar sebilah kelewang. Keduanya berlari menuju rumah kediaman Waliman. Ketika sampai di sana, kepala desa dan Kendil menyaksikan satu pemandangan yang luar biasa dan mengerikan. Di pinggir tambak menggeletak Gonto. Sudah jadi mayat tanpa kepala karena hanya tinggal hancuran menggigitkan. Di bagian lain, di depan langkah rumah tampak Waliman si pemilik tambak tengah menyerang sesosok tubuh seram penuh bulu dengan sebilah golok. Senjata ini terdengar berdetak-detak menghantami makhluk menyeramkan itu, tapi tak satu bacokan, tusukan atau babatan pun yang sanggup melukainya, hingga akhirnya Waliman kehabisan tenaga dan jatuh terkulai ketakutan setengah mati. Ketika makhluk itu membungkuk hendak mematahkan batang leher Waliman, kepala desa walaupun dengan tubuh gemetar, cepat berteriak. Tahan! Kau ini manusia atau setan? Jika manusia, lekas menyerah. Jika setan, harap segera meninggalkan tempat ini. Jangan mengganggu dan membunuhi penduduk desa tak bersalah. Si makhluk menyeramkan balikan tubuh dan melompat ke hadapan kepala desa. Sang kepala desa merasakan jantungnya seperti copot. Tangan yang tadi menggenggam kelewang dengan kuat, kini terkulai ke bawah. Sementara itu, Kendil petugas ronda yang menemaninya telah melarikan diri ketakutan. Kau juga minta mampus, ujar makhluk mengerikan yaitu kondang panahan yang berubah wujud menjadi setan dari luar jagat. Tunggu, jangan bunuh aku, teriak kepala desa seraya melompat mundur. Siapa kau sebenarnya, manusia atau makhluk jejadian? Aku setan dari luar jagat. Kulihat kau datang membawa kelewang, ingin membunuhku, dengar, aku kepala desa Baturaden. Kau dilaporkan mencuri ikan. Jika kau sudah mendapatkannya, silahkan pergi. Jangan ganggu kami. Aku tidak mengganggu siapa-siapa. Aku hanya lapar dan butuh makanan. Tapi dua orang di sini mengeroyokku dengan golok. Satu sudah kubunuh, hancur kepalanya. Satu lagi hampir kuhantam kalau kau tidak berteriak tadi. Aku belum mau pergi karena perutku masih belum kenyang. 100 hari aku tidak pernah makan apa-apa. Jangan ambil ikanku, teriak Waliman si pemilik tambak ikan. Kalau begitu, biar aku ambil nyawamu. Setan dari luar jagat menjadi marah. Sekali lompat saja dia sudah mencengkram batang leher Waliman. Kraakek, terdengar jelas suara patahnya tulang leher Waliman. Tubuh tanpa nyawa itu dilemparkan setan dari luar jagat ke dalam tambak, lalu dia berpaling menghadapi kepala desa. Saat itu sang kepala desa sudah putus nyalinya. Sambil lemparkan golok dia memutar tubuh dan ambil langkah 1000. Sejak kejadian mengerikan malam itu, di seluruh daerah selatan tersiar berita dari mulut ke mulut tentang munculnya makhluk menyeramkan bernama setan dari luar jagat. Kejahatan yang dilakukannya kemudian ternyata bukan saja ringan tangan membunuhi orang-orang tak berdosa, tapi banyak pula para jago dari dunia persilatan menjadi korbannya. Jilid 4. Pendekar 212 Wiro Sableng mencapai puncak bukit lewat tengah malam. Tubuhnya terasa letih, tetapi semangatnya untuk menyelamatkan dunia persilatan tetap tinggi. Udara dingin tidak menjadi persoalan baginya, namun begitu dia mencapai puncak, ada satu perasaan aneh menyelimutinya. Seolah-olah ada yang mengikuti gerak-geriknya. Tapi setiap dia memandang berkeliling, tak seorang pun dilihatnya. Bintang-bintang di langit tidak dapat menerangi puncak bukit dengan cahayanya yang jauh. Wiro duduk dalam kelam di atas sebuah batu besar.
Saat itulah dia mendengar suara. Suara nafas. Suara nafas yang tak mungkin suara nafas manusia, karena demikian keras tarikan dan hembusannya. Kembali pemuda ini memandang berkeliling. Tetap saja tidak melihat siapa-siapa. Penciumannya menangkap bau sesuatu, antara anyir dan busuk, padahal sebelumnya tidak tercium bau apa-apa di situ. Lalu, telinganya menangkap sesuatu bergeresek di lamping batu di belakangnya. Sesuatu meluncur perlahan ke arah tengkuknya. Ular, pikir Wiro. Murid Sinto Gendeng ini cepat balikan diri. Justru saat itu, sesuatu mendorong dadanya. Perlahan saja, tapi membuat sang pendekar terlempar 6 tombak, terguling ke bagian bukit di bawah sana. Sambil berusaha bangkit, Wiro Sableng memandang ke depan. Lututnya bergetar, dadanya bergoncang, darah tersirap dan tengkuknya merinding. Belum pernah dia melihat makhluk sedahsyat ini. Inikah setan dari luar jagat? Makhluk itu maju 1 langkah. Gerakan kakinya yang menapak batu jelas menimbulkan getaran. Tubuhnya yang hampir setinggi 2 meter itu tertutup bulu-bulu kasar dan menebar bau busuk anyir. Bulu-bulu serupa juga menutupi wajahnya, hingga hampir tak kelihatan mana hidung mana mulut. Yang menyembul hanya sepasang mata berwarna merah, menyorot mengerikan. Pandangan mata itu seolah memiliki satu kekuatan luar biasa, membuat pendekar 212 serasa dihimpit benda sangat berat. Setelah mengerahkan tenaga dalam untuk menolak kekuatan aneh yang menguasai dirinya, akhirnya Wiro berdiri, langsung memasang kuda-kuda. Kau setan dari luar jagat? Wiro bertanya, suaranya keras tapi jelas agak gagap. Makhluk yang ditanya keluarkan suara menggereng, lalu cuh. Dia meludah, kembali tersirap darah pendekar 212. Meskipun tempat itu gelap, namun dia masih sempat melihat bagaimana ludah makhluk yang jatuh di batu padas membuat batu itu menjadi berlubang. Melihat kenyataan ini, Wiro segera siapkan pukulan benteng topan melanda samudera di tangan kiri dan pukulan sinar matahari di tangan kanan. Sepasang mata si makhluk tampak mengerengit ketika melihat tangan kanan pemuda di hadapannya berubah keputihan seperti perak sampai ke siku. Anak manusia, kau datang membawa maksud jahat. Si makhluk keluarkan bentakan garang. Sambaran angin yang keluar dari lubang hidungnya membuat kedua mata Wiro terasa perih. Hal ini membuat murid Eyang Sinto Gendeng dari puncak gunung gede ini jadi harus lebih berhati-hati. Hembusan nafas, ludah, dan bahkan tadi dia telah merasakan dorongan tangan yang membuatnya terpental dari makhluk ini sungguh sangat berbahaya. Aku datang bukan membawa kejahatan, justru untuk memusnahkan kejahatan, balas membentak pendekar 212. Setan dari luar jagat tertawa panjang. Begitu tawanya berhenti, dari mulutnya keluar suara lolongan seperti lolongan serigala hutan. Ah, jadi lolongan yang kudengar sebelumnya adalah lolongan makhluk ini, membatin Wiro. Kejahatan mana yang hendak kau musnahkan, anak manusia? Kalau kau benar yang dipanggil setan dari luar jagat, maka kaulah kejahatan itu, jawab Wiro tanpa tedeng aling-aling. Lagamu sombong sekali, apakah kau punya segudang ilmu yang sanggup membuatku bertekuk lutut? Ilmuku adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kekuatan Tuhan. Kau menyebut-nyebut nama Tuhan. Aku mau lihat kemampuan Tuhanmu di puncak bukit Wadas Lintang ini. Setan dari luar jagat melompat ke sebuah batu besar, dan di situ sambil bertolak pinggang dia berkata, aku lihat kau sudah menyiapkan pukulan sakti di tangan kiri kanan. Apalagi yang kau tunggu? Ayo, cepat menyerangku. Karena ditantang begitu rupa, maka Wiro segera gerakkan tangan kanan, menghantam dengan pukulan sinar matahari. Wus, sinar putih menyilaukan berkiblat. Hawa panas luar biasa menghampar menyambar ke arah setan dari luar jagat. Terdengar suara ledakan keras. Batu hitam besar di mana makhluk menyeramkan itu berdiri hancur berantakan. Hancurannya mencelat ke udara dan ke pelbagai penjuru. Tapi setan dari luar jagat sendiri tidak kelihatan lagi dari tempat itu. Edan, maki Wiro melihat gerakan makhluk yang luar biasa cepatnya itu. Selagi dia mencari-cari kemana perginya setan dari luar jagat, mendadak di belakangnya ada sambaran bau anyir dan hembusan nafas tajam. Pendekar 212 Wiro Sableng cepat membalik. Setan dari luar jagat tahu-tahu sudah berada di hadapannya, lemparan seringai menggigitkan sementara cahaya di kedua matanya yang merah tampak membersit ganas. Kalau kau masih punya ilmu simpanan lain, jangan malu-malu mengeluarkannya. Belasan tokoh silat tak berguna menemui ajal di tanganku. Kau yang paling muda, karena itu, aku memberikan kesempatan lebih banyak padamu. Aku mengaku kehebatanmu, tapi coba kau hadapi yang satu ini, sahut Wir Gelombang, penasaran.
Dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan. Mulutnya terkatup rapat-rapat. Lihat serangan, seru pendekar 212 seraya hantamkan tangan kanannya ke depan. Begitu tangan dan siku membentuk garis lurus, 5 jari yang tadi terkepal serentak dibukakan. Serangkum angin bergulung membentuk buntalan. Laksana batu raksasa menyambar ke arah setan dari luar jagat. Sesaat tubuh itu tampak tergotai-gontai. Ilmu mainan anak-anak mengejek setan dari luar jagat membuat Wiro Sableng merutuk setengah mati, padahal sekujur tubuhnya telah mandi keringat karena mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam. Dia dorongkan tangan kanannya sekali lagi sambil hentakkan kaki kanan. Bukit batu itu bergetar. Tubuh setan dari luar jagat semakin keras bergoyang. Tapi ketika dia meniup ke depan, musnahlah serangan kunyuk melempar buah yang tadi dilepaskan Wiro. Sebaliknya, kini dia merasakan angin pukulannya seperti berbalik menghantam ke arahnya. Murid Sinto Gendeng membentak keras, melompat ke atas untuk menghindari hantaman angin pukulannya sendiri. Dari atas, dia lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung yakni ilmu pukulan sakti yang didapatnya dari Tua Gila. Puncak Bukit Wadas Lintang seperti dilanda badai. Setan dari luar jagat angkat kedua tangannya untuk mengimbangi diri, namun tak urung tubuhnya jatuh terhenyak di atas batu. Begitu melihat lawan jatuh, Wiro lepaskan lagi pukulan sinar matahari. Wus! Kali ini, setan dari luar jagat tak dapat menghindar seperti ketika pertama kali Wiro menggempur dengan pukulan yang sama. Pukulan sakti yang luar biasa panasnya itu mendarat di tubuh setan dari luar jagat. Makhluk itu terpental ke dinding batu di belakangnya. Tamat riwayatmu sekarang, ujar Wiro. Tapi pendekar itu kecele. Perlahan-lahan sambil keluarkan suara menggereng, setan dari luar jagat bangkit berdiri. Ternyata tubuhnya tak kurang suatu apa. Pendekar 212 sempat melotot saking tidak percayanya. Bertahun-tahun malang melintang dalam dunia persilatan, dia telah menghadapi berbagai musuh tangguh. Memang ada yang sanggup menahan pukulan sinar matahari-nya, tapi tak urung lawan pasti mengalami cedera. Kali ini, ternyata setan dari luar jagat tidak luka sedikit pun, bahkan tak selembar bulu di tubuhnya hangus atau rontok. Makhluk Dajjal ini benar-benar kebal luar biasa. Di mana letak kelemahannya? Aku harus mengetahui. Kalau tidak bisa celaka, masih ada simpanan ilmumu yang lain, anak manusia? Setan dari luar jagat ajukan pertanyaan sambil bertolak pinggang. Sesaat Wiro terdiam, marah dan penasaran. Apakah dia harus cabut kapak naga geni 212 saat itu? Melihat lawan hanya terdiam dalam bingung, setan dari luar jagat turunkan kedua tangannya. Pandangan sepasang matanya tampak menyorot. Sekarang giliranku, anak manusia. Batok kepala dan jantungmu akan kubur dengan sinar iblis dari luar jagat. Sepasang mata setan dari luar jagat membuat gerakan aneh. Satu mengerenyit ke atas, satunya bergerak ke bawah. Dari tenggorokannya terdengar suara menggereng. Sesaat kemudian, dua sinar merah, laksana lidah api, melesat berputar-putar seperti bor, menyambar ke kepala dan ke jantung pendekar 212 Wiro Sableng. Benar-benar luar biasa. Wiro cepat hantamkan kedua tangannya ke depan untuk menghadang dan memusnahkan serangan lawan. Tapi dua lidah api itu sama sekali tidak bergeming apalagi musnah. Dengan kertakan rahang, Wiro lepaskan pukulan sakti bernama Tameng Sakti Menerpa Hujan. Ini adalah pukulan yang merupakan pertahanan diri yang sangat ampuh. Selama ini sulit bagi lawan untuk menembus benteng pertahanan ini. Namun, alangkah kagetnya murid Sinto Gendeng ketika dua lidah api yang keluar dari sepasang mata setan dari luar jagat dengan mudah menembus pertahanannya, laksana semudah dua tongkat ditusukkan ke dalam air. Wiro berseru tegang dan jatuhkan diri ke kiri lalu bergulingan di batu. Di belakangnya, dua larik sinar iblis terdengar menggeru ketika menerobos batu hitam. Dua buah lubang besar yang mengepulkan asap terlihat jelas di batu itu. Wiro merasakan tengkuknya dingin dan merinding. Mukanya pucat pasi. Sambil melompat bangun, dia cabut kapak maut naga geni 212. Hahaha, ternyata kau punya senjata, berseru setan dari luar jagat sambil perhatikan mata kapak yang mengeluarkan sinar berkilauan dalam gelapnya malam. Ayo serang, serang. Pilih bagian tubuhku yang lembek, menantang setan dari luar jagat. Bagian tubuh yang lembek, ujar Wiro dalam hati. Matamu. Kedua matamu bagian yang paling lembek. Maka, didahului oleh bentakan keras, murid Sinto Gendeng menerjang. Kapak naga geni 212 berkiblat, mengeluarkan suara seperti 1000 tawon mengamuk dan sinar putih perak menyilaukan.
Salah satu mata kapak menyambar ganas ke arah kedua mata setan dari luar jagat. Serangan tak berguna, ejek setan dari luar jagat. Tangan kirinya bergerak cepat sekali. Wiro berteriak kesakitan ketika tahu-tahu siku kanannya laksana dihantam palu, dan kapak naga geni 212 ditarik lepas tanpa dia mampu mempertahankan. Dia berusaha mencengkeram leher makhluk itu dengan tangan kiri. Namun satu dorongan membuat tubuhnya terpental menghantam batu. Punggungnya serasa remuk. Sebelum dia sempat bangun, setan dari luar jagat sudah melangkah mendekatinya. Kapak naga geni 212 berada di tangan kirinya, dibolang-baling demikian rupa seperti mainan. Anak manusia, senjatamu sendiri yang akan merampas nyawamu. Bersiaplah untuk mampus, berkata setan dari luar jagat lalu tertawa galak-galak. Wiro berusaha bangkit, tapi sekujur tubuhnya terasa sakit dan seperti lumpuh. Tamat riwayatku, nasib, pendekar ini seperti sudah pasrah menghadapi kematian. Namun dia ingat, masih ada satu ilmu yang belum dikeluarkannya. Dalam keadaan maut mencengkam begitu rupa, kedua tangannya yang terkulai di atas batu diulurkan ke depan, telapak membuka dan digoyang-goyangkan semampu yang bisa dilakukannya. Mulutnya merapal. Udara dingin di puncak bukit Wadas Lintang itu mendadak berubah dingin 10 kali lipat. Setan dari luar jagat yang sudah terbiasa dengan udara dingin, tak urung keluarkan suara menggeru dan bergeletaran sekujur tubuhnya. Beku, kaku, ujar Wiro berulang kali. Namun makhluk itu tidak menjadi beku ataupun kaku. Walaupun udara dingin membuat sekujur tubuhnya ngilu seperti dicucuki jarum, dia melangkah terus sambil tetap bolang-balingkan kapak naga geni 212 di tangan kiri. Penasaran, Wiro lipat gandakan sisa tenaga yang ada. Kedua telapak tangan dihantamkan ke arah kaki lawan. Setan dari luar jagat menggerung. Kedua kakinya seperti tenggelam ke dalam lumpur saiju. Tubuhnya menjadi limbung. Anak manusia kurang ajar, mampus dan pergilah. Mulut setan dari luar jagat menggembung, lalu dia meniup ke depan. Angin laksana topan prahara melanda tubuh Wiro Sableng. Dalam keadaan habis daya begitu rupa, pendekar ini tak bisa pertahankan diri lagi. Tubuhnya mencelat bersama pecahan-pecahan batu, terguling jauh ke bawah bukit. Di satu tempat dia berhasil menggapai sebuah batu berbentuk lancip. Wiro pegangi batu itu kuat-kuat. Ketika tiupan angin mereda baru dia melepaskan pegangan, tubuhnya langsung roboh. Pendekar ini cepat bangun. Sekujur tubuhnya sakit bukan kepalang. Tulang-tulangnya seperti remuk. Pelipis kirinya luka besar dan mengucurkan darah. Cepat dia pergunakan kain putih pengikat kepala untuk menutupi luka ini. Mengikuti amarah yang membakar dadanya, maulah dia naik kembali ke puncak bukit untuk melawan setan dari luar jagat, meskipun dia harus mati percuma. Dan ternyata, pendekar ini terhasut dalam kemarahannya. Perlahan-lahan dia melangkah menaiki bukit. Saat itulah dia mendengar seseorang mendatangi seraya berkata, "Lari, larilah, kau tak akan menang melawan iblis itu. Larilah, bawa aku bersamamu, kita harus menyelamatkan diri." Suara itu adalah suara perempuan. Jilid 5. Siapa di situ? Tanya Wiro heran dan sambil menahan sakit. Mana dia menyangka ada perempuan yang bakal muncul di bukit maut itu. Sesaat kemudian seorang dara berpakaian serba kuning, berambut kusut Masai tapi memiliki wajah cantik selangit berdiri di hadapan Wiro. "Kau ini setan atau apa? Apakah kau melihat aku seperti setan?" Sang dara tampak merah wajahnya karena marah. Wiro gelengkan kepala. "Mungkin kau anak buahnya setan dari luar jagat atau... Kita tidak punya waktu lama. Mari tinggalkan tempat ini sebelum makhluk jahanam itu muncul di sini." "Tidak, aku harus naik ke puncak bukit kembali. Jahanam itu merampas senjata mustika warisan guruku. Jangan tolol, jika dia sanggup merampas, apakah berarti kau sanggup mengambilnya kembali? Jangan-jangan malah nyawamu nanti yang dirampas. Mari." Wiro menggigit bibir dan garuk-garuk kepala. "Sekujur tubuhku seperti hancur. Aku tak sanggup berjalan. Kau bisa merayap, atau berguling, atau merangkak. Yang penting, tinggalkan tempat celaka ini. Kau pergi sajalah, biar aku di sini. Mati pun aku pasrah. Benar-benar manusia tolol. Sudah, mari ku bantu memapahmu." "Tidak, sebelum aku tahu siapa dirimu. Nanti saja aku terangkan." Lalu, dara berbaju kuning itu cekal lengan pendekar. Wiro terkejut. Ternyata gadis tadi kenal ini memiliki tenaga luar biasa. Ketika dipapah dia merasa bukan seperti dibantu berjalan, tapi laksana diajak melayang. Tidak terasa kedua kakinya yang sakit,
juga sekujur tubuhnya memiliki kekuatan untuk ikut berlari. Ketika matahari terbit di timur, kedua orang itu mencapai kaki bukit Wadas Lintang. Sang Dara lepaskan pegangannya pada tubuh Wiro. Kontan si pemuda terjerembab jatuh tak sadarkan diri. Untung hari sudah siang dan sudah sampai di kaki bukit. Perempuan muda itu menghela nafas panjang. Dia memandang berkeliling untuk mencari pohon dengan daun-daun lebar yang penuh embun guna dipoleskan ke mulut pendekar 212. Ketika dia hendak melangkah ke jurusan kiri di mana terdapat serumpun keladi hutan berdaun lebar, mendadak terdengar bentakan. Dara berbaju kuning, jangan lari, kau telah membunuh sahabat kami. 3 sosok tubuh berkelebat dan langsung mengurung perempuan cantik berpakaian kuning. Yang dikurung hentikan langkah, memandang berkeliling dengan sikap tenang. Aku tak mengenal kalian bertiga. Mengapa tahu-tahu menuduh aku membunuh orang ini? Si baju kuning bertanya. Kenal atau tidak, itu bukan persoalan. Pembunuhan kami saksikan sendiri. Pendekar itu langsung roboh begitu kau lepaskan. Enak betul menuduh. Kapan kalian melihat aku membunuhnya? Pemuda ini pingsan setelah bertempur dengan setan dari luar jagat di puncak. Lalu bagaimana kau bisa bersamanya tanpa kurang suatu apa? Aku menemuinya di lereng bukit waktu terguling jatuh. Aku sendiri tengah melarikan diri dari makhluk iblis itu. Baik, kami akan memeriksa dulu keadaan pendekar itu. Pergola Bumi, coba kau periksa keadaannya. Lelaki bernama Pergola Bumi yakni pemuda berwajah tampan melangkah tapi cepat dihalangi oleh si baju kuning.